Ya, sementara Ibnu Hibban 40 tahun berguru dari lebih dari 180 muhaddits. Ya, kalau guru kita paling bisa dihitung dengan jari. Ini lebih dari 180 muhaddits menjadi guru untuk Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. 40 tahun talabul ilm, balik ke kelahiran beliau, tanah kelahiran beliau, baru setelah itu nikah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi sepanjang perjalanan 40 tahun tadi masih mempertahankan status bujang. Pulang ke negaranya nilai jual makin tinggi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Masya Allah. Ini seputar penulisnya Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Terkait dengan kitabnya, karena mungkin kitab ini baru didengar belakangan ini di kalangan salafiyin. Kalau kayak Riyadhus Shalihin udah zaman dahulu kala, mungkin dari kakek-kakek kita pun sudah kenal dengan Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Adabul Mufrad, Tafsir As-Sa'di, Tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu sudah kitab-kitab yang familiar. Kenapa Raudhatul Uqala? Ada apa dengan kitab ini? Apa keistimewaan kitab Raudhatul Uqala? Ya, kitab ini, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, termasuk kitab yang istimewa dalam raqaiq tazkiyatun nufus, pembentukan karakter, untuk mendidik diri kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, mendidik diri kita untuk menjadi seorang muslim yang cerdas secara emosional, sosial, ya, dan keilmuan. Mendidik diri kita supaya tidak hanya pinter ngomong, tapi bijaksana. Dengan kalimat yang lebih ringkas, mendidik kita semua untuk menjadi orang yang betul-betul berakal. Ada latar belakang kenapa Ibnu Hibban menulis kitab Raudhatul Uqala. Ada alasannya. Dan ini beliau nukilkan atau beliau sampaikan secara resmi dalam muqaddimah kitab Raudhatul Uqala. Saya tidak baca secara utuh karena cukup panjang. Ya, kita jujur-jujur saja sebagai mutaakhirin suka yang simpel-simpel, ya kan? Kalau dibacakan ini mukaddimahnya dari awal sampai akhir, baru baca innal hamdalillah ngantuk. Ya, sudah jujur-jujuran aja, kan posisinya ini taklim santai, ya kan? Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala. Judulnya itu kan santai. Taman orang-orang yang berakal, rekreasi, hiburan bagi orang-orang yang utama. Jadi bukan taklim yang harus tegang, serius gitu ya, mikir terus. Enggak, ini santai gitu ya. Nah, karena taklim santai tapi serius, dan karakter-karakter kita orang-orang belakangan itu kan suka yang simple-simple. Durasi taklim sejam, maunya itu dijadikan video cuman 15 menit. Sejam jadi 15 menit. Nanti 15 menit dipangkas lagi cuman 30 detik. Jadi Raudhatul Uqala cukup dalam 30 detik. Nah, itu orang sekarang pengennya itu ringkes-ringkes kan gitu ya. Naam. Hakada ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, satu sisi mungkin karena faktor kesibukan yang padat, sisi lain itu sebenarnya fenomena yang cukup miris, menandakan himmah kita itu betul-betul lemah.
Semangat juangnya itu hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu sisa bayang-bayangnya. Bukan sisa apinya loh ya, bayang-bayangnya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Gimana mau semangat juang seperti salaf terdahulu? Seperti Imam Ahmad misalnya, nulis dengan tangan beliau ini. Kata Ibnu Ma'in rahimahullah, ngomong kepada putranya Abdullah ibnu Ahmad, ra'aitu abaka yaktubu biyadihi alfi hadith. Aku lihat dengan mataku sendiri, ayahmu Imam Ahmad nulis dengan tangannya 1 juta hadith, lengkap dengan sanad 1 juta hadith. Ini kita nggak nulis, dengarkan, baru innal hamdalillah take off. Ya toh, kalau kita ngurutkan kayak gaya di pesantren, di depan santri kan, santri memang harus dicetak jadi seorang pejuang kan gitu ya, harus sanggup dari awal harfan bi harfin, per huruf dibaca. Kalau non santri atau yang nggak terbiasa dengan nuansa santri, terus dipaksa dengan gaya santri, dibaca muqaddimatul muallif, pendahuluan muallif. Qala al-muallifu rahimahullah, alhamdulillah al-mutafarrid bi wahdaniyati. Santu wis gini-gini bisa. Ya, begitu sampai intinya dia sudah sampai Balikpapan mungkin.